Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran materi Bahasa Indonesia. Topik yang akan kita pelajari pada awal semester genap ini adalah mengenai proposal. Baik, buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2017. Peta konsep dalam materi ini ada 4, teman-teman bisa baca dan pahami. Baik, kita akan ulas satu persatu untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh. Kita mulai dari serba-serbi proposal. Menurut KBBI, definisi dari proposal adalah sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja dengan format tertulis. Kemudian, tujuan dari pembuatan proposal yaitu adalah untuk mengajukan, kemudian bisa juga untuk permohonan, penawaran, penelitian mengenai sesuatu hal. Nah, pada bagian tujuan, teman-teman harus membuka wawasan secara lebar ya, karena proposal-proposal yang telah Anda temukan atau telah Anda buat ini masuk dalam tujuan yang mana, begitu. Ya. Kemudian, keuntungan membuat proposal secara umum adalah untuk pengalaman birokrasi. Kemudian rencana-rencana yang kita buat ini menjadi lebih terperinci karena kita menggunakan dasar yang jelas. Kebutuhan yang dibutuhkan saja, tidak dibuat terlalu besar maupun tidak dibuat terlalu kecil. Artinya proporsional. Kemudian juga melatih tanggung jawab. Artinya adalah proposal yang kita buat, ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap isi, tujuan, dan sasarannya. Berikut juga proposal tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya bila nanti mendapatkan izin. Ya, jadi ketika pengajuan permohonan, penawaran, dan penelitian ya ini diberikan izin, kita harus berani untuk mempertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan. Nah, itu adalah keuntungan-keuntungan secara umum. Nah, karena proposal ini hadir pada materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, maka keuntungannya untuk siswa apa? Yang pertama adalah menambah wawasan secara visioner. Visioner berarti kemampuan untuk menangkap peluang-peluang yang akan terjadi di kemudian hari, tentu dengan berpijak pada kondisi realita saat ini, begitu. Nah, karena kita mempunyai wawasan secara visioner, maka kita harus tuangkan dalam bentuk rancangan kerja. Nah, itu adalah menambah wawasan secara visioner. Contohnya apa? Ketika teman-teman berorganisasi di organisasi OSIS, kepramukaan, atau yang lainnya, maka tentu kita mempunyai rencana-rencana yang akan kita realisasikan ke depan. Ya, sebagai contoh misalnya ada kekurangan di OSIS, ada kekurangan di organisasi tertentu. Maka untuk itu kita harus mintakan persetujuan atasan dalam hal ini untuk membuat proposal. Ini bagaimana? Kemudian meminimalisir cara berpikir kira-kira. Ya, artinya kita harus tepat guna, efektif, tidak boleh hanya memperkirakan, mengestimasi saja, tetapi harus direalisasikan dalam bentuk proposal dengan ketentuan-ketentuan yang jelas. Berikutnya adalah membangun relasi, baik itu dengan orang atau lembaga, mengetahui alur birokrasi, dan yang terakhir adalah berlatih berpikir secara ilmiah. Nah, ini merupakan serba-serbi proposal. Berikutnya, kita akan masuk ke subbab A, mengidentifikasi informasi penting dalam proposal kegiatan atau penelitian. Ada 2 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengidentifikasi bagian-bagian penting proposal. Saat memahami proposal, maka bukan hanya isi saja yang akan kita dapatkan, melainkan bagian-bagian penting dari proposal. Nah, bagian-bagian penting dari proposal ini dapat ditemukan dari yang pertama adalah huruf A, judul proposal. Judul proposal dalam contoh ini adalah kadar keilmuan tulisan siswa SMA N3 Tasikmalaya pada mading sekolah. Oke, kemudian bagian penting yang kedua yaitu pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah. Nah, latar belakang di sini berisi dari alasan-alasan secara realistis, ya, berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan permasalahan yang ada. Kemudian dari alasan-alasan ini maka muncullah perumusan masalah. Nah, perumusan masalah di sini berupa kalimat tanya, ada 5 ya, A, B, C, D, E, ya. Semuanya menggunakan kalimat deklaratif. Nah, ini merupakan rumusan masalah yang akan diketahui jawabannya nanti saat penelitian. Kemudian yang ketiga adalah tujuan penelitian. Nah,
ini adalah jawaban-jawaban dari rumusan masalah tadi. Tapi jawaban-jawaban ini masih belum ditemukan ya, melainkan ini hanya tujuan yang akan dicapai begitu. Yang keempat, kontribusi penelitian, ada definisi operasional, ada tinjauan pustaka, kemudian juga ada metode penelitian, jadwal pelaksanaan, rencana anggaran, dan daftar pustaka. Nah, semuanya ini dapat teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum nanti teman-teman memahami dari tiap bagian-bagian pentingnya. Oke, ada tugas di sini ya. Tugasnya adalah untuk menemukan informasi penting dan maksud atau tujuan dari tiap-tiap bagian proposal. Nah, teman-teman dapat simak dan pahami video ini dengan baik untuk mendapatkan jawaban dari berbagai pertanyaan itu. Yang kedua adalah menemukan informasi yang dibaca untuk dikembangkan menjadi proposal. Nah, saat membaca proposal, teman-teman akan menemukan dua jenis proposal ya. Dua jenis proposal itu apa saja? Mari kita simak dulu. Informasi inti dari proposal dapat ditemukan di seluruh bagian-bagian penting. Nah, jadi di bagian-bagian penting ini merupakan informasi intinya. Ya. Kemudian sistematika proposal ini bersifat fleksibel, bergantung jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta lembaga yang hendak dituju. Ya, maksudnya adalah setiap lembaga yang dituju ini sebenarnya mempunyai format-format sendiri. Tapi acuan umumnya adalah format secara umum. Nah, biasanya setiap lembaga punya sistematika proposal yang relatif berbeda-beda. Oleh karena itu, pengusul hendaknya memperhatikan sistematika yang dikehendaki pihak penerima usul. Caranya bagaimana? Dengan cara memahami, membaca, ya, untuk mencari referensi dari sistematika proposal di lembaga itu. Misalnya, teman-teman ingin mengajukan proposal di instansi A, lembaga A, atau sekolah A, ya, teman-teman juga harus menyelaraskan sistematika yang ada di tempat tersebut. Dengan cara, ya, kalau sekolah kita dapat membaca proposal apa saja yang telah masuk atau menanyakan kepada pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan itu semua, maka setelah kita baca ya informasi dari proposal, maka tentu kita menemukan beberapa jenis proposal. Yang pertama dari proposal secara umum, ini adalah proposal pengajuan, permohonan atau penawaran yang biasanya sering kita temukan ya dalam pembangunan dan lain sebagainya ya, di Karang Taruna, di desa, kemasyarakatan, ini sering ditemukan dengan proposal-proposal berformat seperti ini. Kemudian ada juga proposal yang untuk penelitian. Nah, ini ya, atau riset ya. Jadi patokan umumnya ada 7. Oke, itu adalah topik yang kedua. Tugasnya adalah untuk menjawab dan mencermati bagian-bagian dari proposal yang berjudul kadar keilmuan tulisan siswa ya, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Bagian-bagian proposalnya ada 10 ya. Ya, sudah saya sampaikan di sini. Dan yang B adalah apakah bagian-bagian itu sudah lengkap? Bagaimana yang seharusnya untuk sebuah proposal penelitian? Nah, ini teman-teman bisa jawab di sini. Kita masuk ke topik B, melengkapi informasi dalam proposal secara lisan supaya lebih efektif. Ada dua hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah mengidentifikasi isi proposal dari informasi yang dibaca. Yang pertama, mengidentifikasi isi proposal dari informasi yang dibaca. Manfaatnya apa sih kita mengidentifikasi isi proposal itu? Yang pertama yaitu pembaca atau kita ini menjadi tahu arti penting dari alasan dibuatnya proposal. Yang kedua, visioner dalam bentuk terobosan. Artinya kita menangkap peluang-peluang yang akan dilakukan di suatu ketika ini dalam bentuk terobosan-terobosan baru. Ya. Yang terakhir adalah daya interpretasi pembaca terasah secara ilmiah sesuai dengan kondisi nyata. Nah, ini adalah manfaat-manfaat dari mengidentifikasi isi proposal yang dibaca. Nah, dari manfaat-manfaat ini, maka cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh ketiga manfaat ini yaitu dengan memahami maksud teks terlebih dahulu. Maksud teks yang bagaimana? Yang pertama adalah makna kata dahulu, kalimat hingga keseluruhan teksnya. Nah, ada contoh di sini ya. Saat kita membaca judul proposal kadar keilmuan tulisan siswa, maka saya menjadi tahu tentang yaitu cara mengetahui kadar keilmuan tulisan siswa harus menggunakan dasar teori yang jelas ternyata ya sebagai penunjang alasan melakukan kegiatan tersebut. Nah, kemudian aku pun akan merencanakan dari informasi yang telah kita ketahui, maka
rencana visioner kita apa, terobosan apa. Nah, ini silahkan dituliskan di sini. Yang kedua adalah menyajikan proposal hasil diskusi. Maksudnya adalah, selain struktur dan isi, objek yang juga didiskusikan adalah fitur-fitur kebahasaannya. Mendiskusikan proposal yang telah kita baca, maka itu tidak melulu mengenai struktur dan isi, melainkan fitur-fitur kebahasaan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, fitur kebahasaan itu menjadi penanda kekompakan aspek bahasa. Ya, kompak itu berarti pula lengkap. Kelengkapan fitur bahasa yang digunakan itu seperti pada bagan di samping. Nah, katakanlah ini adalah satu proposal utuh. Maka ada fitur-fitur bahasa yang menyertainya, yaitu pernyataan argumentatif, pernyataan persuasif, kata teknis, kata kerja tindakan, kata pendefinisian, kata perincian, dan kata keakanan. Pernyataan argumentatif yaitu pendapat, biasanya ditemukan di latar belakang, ya, berupa alasan-alasan. Pernyataan persuasif yaitu berupa ajakan, bujukan, ya. Kemudian kata teknis itu adalah kata-kata yang ditemukan sesuai dengan judul, sesuai dengan topik dari proposal tersebut. Kata kerja tindakan, kata kerja verbal saja, kata kerja aksi. Kata pendefinisian yaitu kata yang memerlukan arti, biasanya ditunjukkan dengan konjungsi adalah, ialah, merupakan, yaitu. Ada kata perincian, ya, ada kata umum ke khusus, artinya ada hal umum ini disampaikan secara khusus sebagai perinciannya. Dan yang terakhir adalah kata keakanan, yaitu akan, ya. Nah, ini ada contohnya. Kita masih menghadirkan judul proposal kadar keilmuan tulisan siswa, ya. Strukturnya lengkap kalau bisa saya komentari. Kemudian kaidah bahasanya, atau saat kita diskusikan maka akan muncul fitur-fitur bahasa. Yang pertama adalah kata teknis, yaitu laras, register. Nah, kata teknis ini muncul ya pada proposal berjenis atau bertopik tentang bahasa saja. Kemudian ada kata perincian, ya. Kalau kita amati kotak yang besar ini, maka ya, ragam bahasa ilmiah yang digunakan dalam tulisan ilmiah, dalam hal ini mading ilmiah, harus memiliki ketentuan tertentu agar mampu mengomunikasikan pikiran, gagasan, dan pengertian secara lengkap, ringkas, dan tepat makna. Pernyataan yang disampaikan ini rinci, sampai ke pikiran, gagasan, dan pengertian secara lengkap, ringkas, dan tepat makna. Nah, ini adalah kata-kata perincian. Yang terakhir adalah kata pendefinisian, yaitu adalah di sini. Tentu masih ada fitur-fitur bahasa yang lain, maka teman-teman harus menganalisis, mengidentifikasi fitur bahasa dengan cara mendiskusikannya dengan teman, begitu, pada terusan dari atau selanjutnya ini. Baik teman-teman, kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.